Maka salut seperti aku, Kecamatan Tebagi Besar, Kabupaten Lombok Tengah, dengan BPJJMD dan teman-teman. Di sini saya akan memulai tugas dari mata kuliah Pancasila dengan judul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Dan saya akan mengambil fokus materi tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mari kita simak penjelasan serta videonya sebagai berikut. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mempelajari proses lahirnya Pancasila, mulai dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, memberikan pelajaran berharga bagi generasi muda mengenai semangat musyawarah, kompromi, dan persatuan di tengah keberagaman. Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara adalah cerminan dinamika perjuangan para pendiri bangsa dalam mencari fondasi yang kokoh untuk negara Indonesia yang majemuk. 1. Perumusan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertugas menyelidiki dan menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, muncul usulan-usulan dasar negara dari para tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan usul 5 dasar yang ia namakan Pancasila, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pancasila. Yang kedua, perumusan awal dan kompromi di Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama dibentuk, Panitia 9 beranggotakan Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lain dari berbagai latar belakang. Untuk merumuskan Pancasila secara tertulis, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 3. Pengesahan di PPKI. Menjelang proklamasi, muncul keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Mereka khawatir hal ini dapat memicu perpecahan. Demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mereka, para tokoh yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan semangat musyawarah dan berjiwa besar, setuju untuk menghapus 7 kata tersebut. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sejarah panjang perumusan Pancasila adalah sumber pelajaran moral, politik, dan kebangsaan yang sangat relevan bagi generasi muda. Yang pertama, nilai musyawarah dan demokrasi. Proses perumusan Pancasila melibatkan perbedaan pendapat dan usulan dari banyak tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang diselesaikan melalui musyawarah di BPUPKI dan Panitia 9. Generasi muda harus menggunakan semangat musyawarah dalam organisasi, lingkungan sosial, dan bahkan ranah digital dengan menghargai setiap suara dan mencari keputusan terbaik untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan. Yang kedua, pentingnya kompromi dan persatuan. Keputusan untuk mengubah sila pertama Piagam Jakarta di PPKI menunjukkan jiwa besar dan semangat kompromi para pendiri bangsa. Dalam hal ini, generasi muda harus belajar untuk memprioritaskan persatuan di atas perbedaan dalam menjaga toleransi agar keutuhan bangsa tetap terjaga sebagaimana dicontohkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Yang ketiga, kekuatan di tengah keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila lahir dari pemikiran tokoh-tokoh dengan latar belakang suku, agama, dan pandangan politik yang berbeda. Namun, mereka berhasil menyepakati satu dasar negara yang mencakup semua golongan.
Pancasila adalah ikatan pemersatu di tengah kebinekaan. Generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai fondasi identitas yang mengakui dan merayakan keberagaman. Kesimpulannya adalah sejarah lahirnya Pancasila adalah pelajaran berharga tentang kekuatan musyawarah dan semangat kompromi demi persatuan bangsa. Saya akhiri, terima kasih.